Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan pengajian Fathul Qorib dengan fasal Faraidul Usli atau fardu mandi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa fardu mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menghilangkan najis. Yang ketiga ini akan dijelaskan dengan permulaan wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Fardu mandi yang ketiga adalah meratakan air ke semua rambut atau ke seluruh rambut dan kulit. Wa fi ba'din nusahi badala jami usuli. Kalau di dalam kitab yang lain terdapat kalimat jami'i usuli, bukan jami'i sya'ri. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi. Dan tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan rambut yang lain. Jadi di sini ketika mandi besar maka semua rambut itu harus terkena air. Tidak hanya sebatas rambut kepala, tapi juga rambut yang lain. Kalau di atas mata namanya alis, kalau di atas mulut namanya brengos, kalau di atas dagu namanya janggut, sampai ke bawah dan lain sebagainya, ya. Tidak usah dijelaskan. Wala bainal khafifi minhu wal kathifi. Dan tidak ada bedanya untuk rambut yang tipis dan rambut yang tebal. Semuanya harus terkena air ketika mandi. Wasya'ru al-madhfuru illam yasil al-ma'u ila batinihi illa bin naqdi. Dan juga rambut yang yang tergulung, misalkan kuciran, ya, kelabangan. Rambut yang tergelung itu apabila air tidak bisa sampai meresap atau merasuk ke dalam gelungan tersebut, maka gelungan tersebut, kunciran tersebut wajib diuraikan, ya, dilepas. Kalau gelungan itu biasanya kan tebal dan panjang. Itu kalau nggak bisa basah semua maka harus diuraikan. Illa bin naqdi wajaba naqduhu wal muradu bil basyarati dhahirul jildi. Adapun yang dimaksud dengan basyarah atau kulit yang harus terkena air adalah yaitu kulit bagian luar saja, tidak kulit bagian dalam. Wajibu ghuslu ma dhahara min sama khai udunaihi. Dan juga wajib membasuh apa yang tampak dari lubangan kedua telinga. Jadi di sini telinga kan banyak lipatan-lipatan ini, ya. Ini yang tampak ini harus juga dibasahi, harus dibasuh ketika mandi besar. Wa min anfil al-majdu'i wa min syukufi badanin. Dan juga termasuk lubang yang berada pada hidung, bagi hidung yang terpotong atau hidung yang tidak sempurna. Ini bolong-bolongannya harus terkena air ketika mandi besar. Juga lipatan-lipatan badan, misalkan ketiak, lempit-lempitan kulit atau daging bagi orang yang gemuk itu, ya, perut-perut, lipatan udel-udel pusar, itu harus terkena air ketika mandi besar. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal kulfati minal aklafi. Dan juga wajib membasuh air ketika mandi besar adalah sesuatu yang di bawah kuncup alat kelamin. Nek cara kuncung, ya, bagi orang yang belum khitan itu kan ada kelebihan daging. Itu juga di bawahnya harus dibasuh, ya, karena itu biasanya
tempat sisa-sisa air kencing di situ bagi orang laki-laki. Wa ilama yabtu minal farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Dan juga wajib membasuh apa yang tampak dari farji seorang perempuan apabila dia duduk ketika buang hajat. Kalau seorang perempuan buang hajat itu duduk, lah sesuatu yang terlihat dari farjinya itu maka wajib dibasuh juga. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrubatu li anha tadharu fi waqti qada'il hajati fatasiru min dhahiril badan. Jadi yang termasuk juga wajib yaitu membasuh anus, ya, membasuh anus. Karena apa? Karena anus itu tersebut akan tampak ketika waktu buang hajat. Ya, ketika tampak itu, ketika buang hajat, ketika berak, maka ia termasuk bagian luar dari badan. Intinya apa yang tampak maka ini wajib dibasuh ketika mandi besar. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.